Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG PAI dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ade Iman Nurjana dengan nomor NIM 5252112790 saat ini sebagai guru PAI di SDN Karamat Mulia 2, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG PAI. Dengan materi memahami tujuan halal dan haram dengan metode PJBL. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Duduk rapi, siap. Sikap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Silahkan dipimpin oleh KM Iqbal untuk berdoa. Teman-teman, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita lanjutkan ke murojaah surat. Kita awali dengan surat Ad-Duha dulu ya, bersama-sama. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yaj'alka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'agna. Amma yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma
anak-anak, alhamdulillah kita sudah melaksanakan doa bersama. Sebelum itu, Ibu akan memberitahu materi apa yang akan kita pelajari hari ini. Yaitu kita akan mempelajari tentang ketentuan halal dan haram. Sebelum ke materi, Ibu akan mengecek kehadirannya ya. Aika, Atar, Bunga, Desri, Faisal, Iptina, Lira, Iqbal, Muhammad Fadil, Natasha, Konita, Reski Aji, Rizka Putri, Rizky, Salma, Sawa, Sakira Nisa, Syakira Dini, Talisha, Talita, Nazril, Raisya, Putri, sakit ya? Sekarang kita akan melakukan nyanyi lagu nasional Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sekarang Ibu akan melaksanakan ice breaking dulu dengan tema menyebut nama teman. Oke? Dimulai dari Ibu dulu ya. Nanti Ibu menyebutkan nama siapa. Ibu menunjuk siapa. Kalian juga harus tunjuk teman kalian juga. Oke? Sekarang dari Ibu dulu ya. Salma. Salma, Desri, Bunga, Lira, Tia, Aika, Atar, Hadir. Nazril, Iqbal, Tasya, Raisa, Konita, Sakira Nisa, Talita, Rizka, Sakira Dini, Talisha, Konita. Nah, udah. Oke, duduk kembali. Ayo tepuk tangan semuanya untuk kita. Nah, sudah ice breaking sekarang. Ibu akan menayangkan video materi secara singkat dulu ya. Kalian coba perhatikan ke sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar anak-anak ibu kelas 6 SD yang salih dan salihah? Semoga sehat walafiat ya. Anak-anak, kita akan belajar bersama ibu guru materi pelajaran hukum halal dan haram. Perhatikan dan amati sampai akhir video ya, karena ibu guru akan membahas juga uji pencapaian pembelajaran. Jadi, jangan sampai terlewat ya anak-anak. Sebelum mulai belajar, anak-anak duduk dengan baik dan awali dengan berdoa kepada Allah agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Hukum halal dan haram. Persoalan halal dan haram adalah salah satu aspek hukum dalam ajaran Islam yang sangat penting kita ketahui. Halal dan haram merupakan batas antara yang hak atau benar dan yang batil atau salah. Definisi halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Sedangkan haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak diperbolehkan atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Dasar hukum halal dan haram itu ada 3, yaitu 1 Al-Quran, 2 hadis, dan 3 ijtihad. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya. Dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti haramnya. Yang kedua hadis. Al-hadis atau as-sunnah berfungsi menjelaskan hal-hal yang dimaksudkan oleh Al-Quran, menerangkan hukum-hukum yang tidak tersebut secara jelas dalam Al-Quran dan merinci hal-hal yang dinyatakan secara umum di dalam Al-Quran. Yang ketiga, ijtihad. Secara umum, yang dimaksud dengan ijtihad adalah pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Jadi definisi halal itu yaitu hal yang boleh dilakukan oleh syariat Islam. Dan kemudian haram itu yaitu kebalikannya ya, tidak boleh dilakukan oleh syariat Islam. Nah, Ibu mau menanyakan lagi dari video yang kalian simak barusan. Ayo coba, siapa yang bisa menjawab makanan haram apa saja yang diharamkan? Ayo, Fadil. Ya, bagus. Tepuk tangan. Coba siapa yang bisa menjawab sebab-sebab halal dan haram? Apa saja sih? Ayo, yang bisa menjawab. Siapa? Natasha? Ayo. Ya, bagus. Tepuk tangan. Jadi itu ya, sebab-sebab halal dan haramnya. Dan tadi yang Fadil jawab tentang makanan haram. Kita kembali mengulang videonya ya. Sebaik apapun, tetap hukumnya haram. Penerapan hukum halal dan haram. Anak-anak, setelah kalian tahu dan paham tentang hukum halal dan haram, maka harus berusaha menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu yang tidak diamalkan dalam kehidupan tidak akan memberi manfaat untuk siapapun. 1. Penerapan dalam sikap. Membiasakan penerapan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara mulai dari sikap mengakui dan meyakini bahwa hukum halal dan haram ditetapkan oleh Allah untuk kemaslahatan seluruh makhluk. Alhamdulillah, sekarang kita sudah melihat video barusan. Kalian sudah mengerti? Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta
Didik. Nah, jadi Ibu akan membagikan LKPD per kelompok ya. Kalian diisi bareng-bareng. Ya, yuk kalian silakan bisa berdiskusi pengisian LKPD-nya ya. Boleh diisi sekarang. Nah, waktunya sudah habis. Kelompok 1. Ayo ke depan. Suaranya tolong dikeraskan ya, jangan pelan. Biar kedengaran sama teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pandang halal dan haram yang sudah kami kerjakan dari lembar kerja. Jelaskan definisi halal dan haram. Halal adalah sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam. Haram adalah sesuatu kegiatan yang tidak diizinkan, tidak diperbolehkan, atau dilarang untuk digunakan oleh syariat Islam. Kedua, sebutkan sebab-sebab halal dan haram. Dan asal, sifat asal, dan proses. Apa saja yang menjadi dasar hukum halal dan haram? Al-Quran, hadis, ijtihad. Disebutkan contoh penerapan hukum halal dan haram dalam penerapan dalam tugas, penerapan dalam perilaku, penerapan dalam fungsi. Bagaimana cara mendapatkan sertifikat halal? Mendaftarkan ke lembaga pengawasan halal. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kasih tepuk tangan. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih ya, kalian sudah mempresentasikan apa yang sudah kalian cermati dalam video tadi. Sekarang Ibu akan menjelaskan, menanyakan kembali tentang materi yang lengkap tentang hukum halal dan haram ya. Tolong perhatikan ya ke depan. Nah, yang tadi juga sebab-sebab halal dan haram yaitu dari apa? Sifat. Sifatnya yaitu apa? Buruk, jahat, suka berjudi atau syirik yang diharamkan oleh Allah seperti itu. Kemudian nah, dari prosesnya yang tadi, halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya. Misalnya, kalian membeli ikan gurame bakar dari sebuah restoran, ikan tersebut dibakar di perapian bekas membakar daging babi. Nah, itu bisa langsung bisa apa? Menjadi haram ya untuk dimakan. Nah, penerapan hukum halal dan haram. Coba kalian lihat ke depan. Apa katanya? Berbagai bidang kehidupan. Misalnya ketika kalian makan hasil tidak dihabiskan, nasi sisa dibuang ke tempat sampah. Kenapa kalian berpikir bahwa perbuatan tersebut termasuk haram hukumnya karena menghasilkan makanan? Nah, itu dalam sikap ya.
dalam sikap misalkan kalian makan tidak habis, nasinya dibuang ke tempat sampah. Terus dari penerapan perilaku, suka membuang sampah sembarangan, termasuk perbuatan buruk, zalim kepada apa? Lingkungan. Ya, lingkungan akan menjadi tercemar dan kembali kepada kita akan apa? Penyakit, banyak penyakit ya, akan merugikan diri kita sendiri. Coba sekarang Ibu mau kalian membuat pertanyaan dari video yang tadi sudah diputar dan barusan yang sudah Ibu terangkan. Coba siapa yang mau membuat pertanyaan dari materi-materi yang tadi? Ayo, siapa? Dia? Ayo, coba. Ya. Ayo yang keras ya suaranya. Apa yang menjadi dasar hukum haram dan halal dalam Islam? Oke, bagus pertanyaannya. Terima kasih, Bia. Nah, dasar-dasar hukum halal. Jadi jawabannya itu ada 3, yaitu dari Al-Quran yang pertama, kemudian Al-Hadis, dan yang ketiga ijtihad. Jadi itu ya yang 3 dasar hukum halal dan haram. Kemudian ayo siapa lagi yang mau membuat pertanyaan? Ayo Iqbal. Apa saja yang menyebabkan makanan atau minuman yang halal berubah menjadi haram? Terima kasih Iqbal, pertanyaannya sangat bagus. Nah, yang menyebabkan menjadi haram itu bisa jadi karena cara mendapatkannya. Entah itu dari mencuri, uangnya haram, dari perjudian, kemudian bisa juga dari prosesnya. Misalkan kalian tahu daging sapi itu halal ya dimakan, tapi prosesnya itu haram. Kenapa? Seperti tidak menyembelihnya tidak dengan syariat Islam. Nah, itu bisa menjadi haram untuk dikonsumsi. Sekarang Ibu mau mendengarkan apa pendapat kalian tentang video tadi, materi tadi yang sudah kalian lihat dan dengarkan. Ya, bentar. Siapa dulu nih? Kalian sekarang udah gak sabar ya? Ayo, siapa yang pertama? Desri. Ya, Super Desri. Menurutku, hukum halal dan haram diciptakan untuk melindungi umat dari bahaya dan dampak negatif. Ya, terima kasih. Nah, itu sangat bagus ya. Nah, terima kasih Desri pendapatnya. Kemudian siapa lagi? Lira, ayo. Yang keras ya, biar coba kamu berdiri. Nah, apa pendapatnya? Pendapat saya dengan video pembelajaran ini sangat berguna karena dapat membandingkan arti halal yaitu diperbolehkan dan haram yaitu tidak diperbolehkan. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dong. Nah, coba siapa lagi yang mau? Natasha. Pentingnya memahami hukum Islam ini untuk membatasi pilihan konsumsi yang diperbolehkan dan dilarang oleh Allah. Iya, terima kasih. Nah, itu sangat bagus ya. Ayo tepuk tangan lagi. Nah, sekarang kita akan melakukan game, yaitu game berkelompok ya. Jadi kalian berbaris memanjang, tapi membelakangi. Nanti Ibu akan beri kartu yang berisi tulisan. Nanti yang di paling belakang harus sama apa yang sudah Ibu sampaikan dalam kartu ini. Kalian boleh dengan bahasa isyarat, bahasa tubuh, boleh. Siap. 1, 2, 3, 4, 5. Udah. Temannya. 1, 2, 3, 4, 5. Udah. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah. 1, 2, 3, 4, 5. Udah. 1, 2, 3, 4, 5. Waktu habis. Coba apa? Apa? Sebutkan. Apa ayo? Apa isinya? Ayo.
Bukan alarm, tapi jawabannya halal dan haram. Gak apa-apa. Siap. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo. 1, 2, 3. Ayo. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo tulis. Jawabannya apa? 1, 2. Apa? Jawabannya? Bukan. Tapi jawabannya adalah minuman keras, bukan minum arak ya. Tepuk tangan. Ya, terima kasih ya. Ya. Sekarang Ibu akan membagikan asesmen terakhir ya untuk dikerjakan per kelompok lagi. Sampai. Ibu kasih waktu 3 menit ya. Waktunya habis. Sudah beres? Nah, terima kasih. Beres, Bu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih anak-anak. Kalian sudah mengerjakan dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga minggu depan kita bertemu kembali dalam keadaan sehat. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati, mulai. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.